Oke. Dari Satria sama Erdin silakan. Lo ada cerita tentang kosan atau kontrakan kah? Ada sih. Oke. Belum lama ini gue diceritain dari teman Bandung gue. Pas banget lagi Bandung. Jadi ada sama orang kayak Camuy berarti ya? sama. Tapi mungkin daerahnya beda kan. Bukan Kiara Condong. Oh bukan Kiara Condong. bukan. Ini lebih ke Dago ya. Satria juga tahu sih ceritanya. Dago Sat ya? Dago Kayaknya atas sekitar ya. situ Setiap deh. Budi sana lah. Jadi ada mahasiswa yang lagi nyusun skripsi namanya Bri. Bri. Oke. BRII. Nah. Dia itu orangnya gimana ya? Apapun yang dia lakuin dia totalitas banget. Kalau kata teman gue ini, dia bukan orang yang selengean kalau ngerjain skripsinya. Dan kebetulan tugas akhir dia itu dia harus bikin novel. Oke. Dia harus bikin novel karena dia itu jurusan jurnalistik. Kalau tidak salah. Iya. Jadi dia mau bikin novel dan cerita yang dia angkat adalah cerita tentang ada hantu namanya Helena. Kenapa Helena? Karena awalnya gue juga nanya di Bandung, di Dago, tapi hantu namanya Helena. Biasanya kan Asih, Sri Asih ya kan, atau Surti, Agus, bukan ya? Atau Tina Sutina gitu kan. Diulang-ulang. Satu pengulangan ya. Sri Biasanya kan Rezeki enggak itu lokal-lokal kan. Bener. Ini kok bisa Helena? Ternyata kenapa Helena? Karena di Bandung itu waktu itu sempat ada penjajahan dari Belanda. Iya. Dan kan sering ada tuh waktu itu di SMP mana tuh ada cerita Nancy kalau nggak salah. Iya. Nah kalau ini Helena karena ada influence Belandanya lah. Si Helena ini pernah tinggal di sebuah rumah di dekat sana. Dan si Bri mikirnya gue mau bikin novel sekalian aja gue fullin, maksudnya gue totalin. Gue sekalian tinggal di rumah yang dulu Helena tinggal di sana juga. Wah gila. Berani banget. Iya. Tapi parahnya si Bri ini dia ngajakin teman-temannya juga. Iya. Tapi teman-temannya tahu kalau yang ditinggal tuh tempatnya si Helena. Enggak Nggak tahu. tahu Agak justru bangsat sih. mereka nggak Iya, tahu. agak Jadi babi emang. biar dia nggak sendirian gitu maksudnya. Sebenarnya bukan karena dia biar nggak sendirian, tapi dia juga orangnya sama teman-teman ini berlima saat ya. Berempat. Oh berempat sama Bri ya. Ya. Dia ini sayang banget sama teman-temannya, maksudnya dia nggak punya teman lain selain 4 teman ini. Iya, karena dia mungkin orangnya juga tertutup, tapi kalau sudah sama orang yang dia nyaman, dia orangnya terbuka. Dia orangnya lumayan terbuka, dan dia bisa dibilang orang yang ngademin teman-temannya kalau teman-teman lagi marah saat ya. Ya, dan teman-temannya kan juga satu kampus juga sama si Bri. Yes, benar. Jadi kita memutuskan untuk ngekos tinggal bareng di satu rumah. Iya. Udah gitu tuh, udah deal-dealan tuh. Yaudah kita ngekos bareng lah kata mereka kan. Kos bareng di sebuah rumah, lebih ngontrak sih sebenarnya. Iya. Ngontrak bareng di sebuah rumah, dan rumah itu rumah Helena, tapi yang lain nggak tahu. Cuman Bri doang ini yang tahu. Terus harapan Bri sebenarnya dia bisa ngerasain arwahnya atau hawa-hawa si Helena ini, atau mungkin artefak-artefak yang ada di dalam sebuah ruangan di rumah itu. Iya. Itu harapan dia. Untuk tujuannya novelnya dia lah gitu kan. Ya, jadi dia ngejadiin si Helena ini sebuah objek Penelitian ya? Apa ya, penelitian ya, objek penelitian untuk novelnya dia. Terus nggak lama kemudian, singkat cerita, Pokoknya semakin Bri intens dengan Helena itu, justru teman-temannya yang di kosan Semakin itu dimakan. makin diteror. makin diteror. Gitu. Yes, benar. Jadi bisa dibilang teman-teman tumbal ya. Tapi nggak ada yang mati untungnya. Oke. Nggak ada yang mati karena ternyata sebenarnya si Helena ini tuh dia nggak bermaksud buruk sama teman-temannya, tapi teman-teman ini yang agak kurang ajar sebenarnya. Kenapa? Kurang ajar Gue kenapa? denger ya kurang ajar, tapi ya gue juga dulu gitu sih sebenarnya. Sekarang masih sih. Oke. Karena kurang ajar karena ya salah satu dari mereka bawa cewek pulang. Oke. Ya. Terus ada juga yang Mungkin tutur katanya nggak baik. tutur katanya tidak baik. Biasalah, tapi si Helena ini yang mungkin karena culture dia dia tuh orang lama, orang dulu. Jadi hal-hal seperti itu tidak dimaklumi sama dia. Itu
bikin dia marah. Apalagi itu tempat tinggal dia kan. Itu tempat, itu rumah dia Iya yang mungkin turun temurun sekarang jadi milik keluarganya atau sudah dijual nggak tahu. Tapi dia masih mengatasnamakan tempat itu sebagai apa ya, base camp dia lah ya. Iya, ya itu Ya itu wajar. wilayahnya dia lah gitu Wilayah kan. dia, benar. Sampai di saat dimana Bri memiliki sebuah hubungan, benar-benar hubungan sama Helena. Hah? Oh shit. Hubungan gimana? Yes, jadi dia seakan-akan ngebohongin dirinya sendiri dan ngebohongin Helena dengan artian kalau misalnya dia tuh nganggap Helena tuh orang, Helena tuh makhluk hidup manusia. Oh. Iya, dia memanusiakan Helena padahal dia tahu kalau Helena ini hantu, Helena makhluk halus. Dan dari awalnya maksud Bri itu niatnya Bri cuman sebagai objek penelitian dia, tapi lama kelamaan dia kok menarik ya si Helena ini ya. Maksudnya sebagai as a person dia tuh menarik banget, tutur katanya, apa yang dia tahu, aksi reaksinya terhadap apapun yang Bri omongin. Dan akhirnya Bri bukannya suka sama dia, tapi lebih ke kagum sama Helena. Tapi berarti si Helena ini nggak gangguin si Bri sampai akhirnya kenapa tiba-tiba Bri tuh bisa seintu itu gitu maksud gue. Dia nggak gangguin sama sekali. Nah itu justru teman-temannya mungkin diteror dan Iya. teman-temannya tuh mungkin berpikir kayak Bri ini kayak keras kepala karena udah dikasih tahu sama temen-temennya kayak wah ini nggak beres nih, lu tuh dekat sama dia tuh kayaknya nggak beres gitu. Tapi dia tetap kayak enggak kok nggak apa-apa. Iya. Tapi pada saat itu teman-teman belum tahu kalau Helena itu hantu. Oh shit. Oh jadi dia menjadi manusia dulu gitu. Bukan juga mungkin bisa dibilang siluman kali ya. Oh. Tapi Ini menarik sekali sih. bener dong ya kan, siluman dong. Menarik sekali. Kalau makhluk halus menjadi sebuah hal yang maksudnya menjadi manusia gitu itu kan Iya, dia siluman. siluman kan, Iya. ya kan? Bisa jadi siluman yang mungkin jin, whatever you call it. Ya maksudnya kita nggak ngerti banget ya. Iya. Bahkan Tentang hal sempat seperti itu. kayak berantem juga kan kalau nggak salah deh. Iya, sampai berantem juga. Saking Brinya mungkin keras kepala. Ya, dia sampai berantem juga sama Helena dan teman-temannya. Tapi pada ujung-ujungnya dia baikan. Tapi kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut tentang cerita ini ya nonton aja langsung di bioskop kesayangan Oh Anda. shit. Ini film. Sorry, gue kaget dari reaksi lu, maaf. Berarti ini film. Yes, ini film. Oh film. Ini film dijadikan film dari Oke, thread. dari cerita thread. Yes. Oh jadi ini cerita dari thread Twitter. Kisah nyata Kisah nyata? ditulis di thread terus dulu di Twitter terus akhirnya dibukukan terus dijadiin film deh. Oh gitu. Wow. Yes. benar. Berarti sebenarnya threadnya pun udah rame yang baca dan segala macam. Sudah Sudah. banyak. Apa nama threadnya gitu? Nama threadnya The Story of Helena. The Story of Helena. Yes. Sama kayak filmnya. Yes. Sebenarnya kalau bukunya itu Bri Story. Oke. Tapi pas di thread pas difilmkan itu jadi The Story of Helena, Rumah Teteh. Oh, Rumah Teteh Story of Helena. Yes. Karena ini dibuat tuh 2007 kejadiannya kalau salah deh. Iya. Oh. 2007. Jadi udah agak lama gitu. Aha, dan kalian berdua sebagai cast di situ. Betul sekali. Nice. Kalian berdua S siapa di Story of Helena ini? Gua sebagai Bri. Oh dia Pantesan lu hafal biangnya. banget ya Din ya ceritanya Din. Entah lu si manusia bangsat ini. Gua yang mengorbankan atau menumbalkan teman-teman Iya gue. iya. Oh berarti Erdin lo berperan sebagai Bri yang dari tadi lo ceritain karakter utamanya gitu ya. Iya. Terus Bri ini ngebawa 3 atau 4 orang temennya? Empat teman. 4. Lu salah satunya Sat? Salah satunya. Oh, lu yang mana? Lu yang bawa cewek atau lu yang berkata tutur kata Iya, kotor yang apa paling lu? bandel ya Wan yang lo lakuin. Justru gue paling paling baik. lempeng. Paling lempeng. Paling lempeng. Paling baik lempeng. dia. Terus Gue di sana emosian. S siapa namanya? sebagai Asep. Oh Asep. Oh, sebagai Asep. Orang Asep dan orang Sunda. Iya. Oh. As soon as possible. Yang yang bawa cewek ke kosan siapa? Itu temen gue sih. Namanya Philip. Nando. Nando, nama karakternya Nando. Nama karakternya Nando, nama aslinya Philip. Philip. Fuck Philip. Iya. Gue yakin Philip tuh nggak acting aja. Philip itu adalah Sapuy mungkin. Oh itu benar. Lu Iya lu benar kan? Bang. Philip Dia itu Philip. nggak acting ya. Philip lu banget. Lu banget Philip. Ya. Philip ya. Coy. Philip nih kalau emaknya atau bapaknya nonton marah nggak ya? Marah. Kira-kira ya? Terkuak kan Kurang ajar aslinya ya. Pas preview aja udah dijewer dia.
Sama orang tuanya. Sama maknya, bapaknya, tetangganya. Sama Pak Ade juga datang waktu itu. Rame-rame kan waktu itu saat. Ini pertanyaan yang sudah sering banget pasti ditanyakan oleh ya tempat-tempat kalian ngobrol-ngobrol tentang film ini gitu ya. Ketika kalian lagi syuting film horor, ada nggak kejadian horor? Ada. Dan sebenarnya gue males banget ditanya ini. Kenapa? Karena gue tahu kalau misalnya gue jawab iya waktu itu di lokasi syuting bla 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 bla, orang bakal ngira kayak buat promosi doang nih. Jadi gue mau cerita bagian personalnya aja. Tapi tetap kejadian di penginapan di saat syuting. Tapi Satria pun dan teman-teman belum ada yang tahu. I see, boleh dong, boleh dong. Oh ya? Ya, lu nggak tahu Sa. Ini sumpah gue baru ingat karena belakangan ini kan kita lagi sering promo filmnya dan setelah sekian lama editing dan proses pasca produksi akhirnya gue diingetin lagi sama ceritanya dan kejadian saat syutingnya memorinya lah. Terus kemarin malam gue baru inget, oh iya gue sempet ngalamin ini, anjir gue baru inget nih gitu loh. Gue lupa cerita ke kalian. Dan sebenarnya di saat syuting ada juga kejadian, ada puting beliung karena lupa sesajen saat ya. Iya. Oh, dan lu syuting pakai sajen. Tuh ada kuncennya di situ. Oh. damn. Ada apa ya Sat? Kuncen. Kuncen ya, kuncen Oh, karena namanya. true story. Jadi rumahnya pun ini ya. Maksudnya kayak rumahnya Real. dijagain banget ya. Iya, Itu rumahnya rumah beneran. rumah beneran bukan set sama sekali. Wow. Oh, jadi tempat set kalian syuting itu pakai rumah asli ceritanya? Bukan. Oh, bukan. Oke. Sebenarnya rumahnya tuh di Cirebon. Oh. Ya. Tapi rumah itu sendiri belum pernah dipakai syuting sama production house manapun, sama judul manapun, nggak pernah. Karena rumah ini benar-benar secluded banget, benar-benar terpencil dan ada historinya juga Sat ya. Iya. Oh. Ya, jadi Iya. langsung Boleh. pelan-pelan nih ngomong ya. Jadi rumah ini dulunya itu adalah kuburan Belanda. Damn, betul. Ya, sebenarnya udah jadi rumah, tapi di bawahnya dia itu semacam sel penahanan orang Indonesia / Belanda yang dibiarkan mati aja di sana gitu. Damn. Jadi pas kita syuting ada, sorry gue lupa lagi apa, kuncen. Kuncen. Ada kuncennya, ada sesajennya. Terus ada orang pintarnya juga yang pakai Blangkon gitu. Blangkon, semacam blangkon gitu, adat di sana. Dan dia setiap pagi sebelum kita mulai, bahkan dia udah di sana udah sesajen. Yang pertama untuk hari itu ada 3 kali. Yang gue tanya ke orangnya 3 kali sehari. Pagi-pagi jam 6 pagi, terus jam 12 siang dan jam 6 sore. Dan kalau kita lanjut syuting sampai larut malam, dia tetap setiap 6 jam. Tetap dia kasih Nambahin sesajennya gitu ya. sesajennya Oke. selagi kita masih di sana. Dan kali itu sebelum gua forward ke story gua yang di penginapan ini dulu deh. Dan waktu itu mungkin dia lupa atau dia kecapean karena Iya. pas kita syuting sampai larut malam dia pun juga nonton. Jadi mungkin dia kesiangan kali Iya, ya, iya, Terkuras energi ya. kesiangan dia. Jadi dia lupa dan hari itu ada puting beliung di depan set. Di depan rumah itu. Puting beliung tuh real angin. Bener-bener muter, angin muter kita ngeliat gitu. Like real shit bro, it was spinning around man. Anjir. Ya man. Terus kayak mobil keangkat. Nggak. Itu terlalu berlebihan. Oke nggak. Itu beda film sih kayaknya sih. Itu film Hollywood itu kayaknya. Gue jadi pas gue ngeliat itu gue jadi inget kalau ada yang tahu Tornado Hunters yang ada lah serial Iya, di iya, Amerika. iya. Yang mereka suka nyari. Twister itu kan yang Yes. baru muncul tuh. Bener-bener kayak gitu bener. Tapi kan di Cirebon cuacanya itu kalau siang itu dia panas banget. betul. Saking panasnya ya kan saking panasnya debu di mana-mana tanpa ada angin ataupun debu udah di mana-mana. Terus angin pun kenceng banget. Tapi kalau malam dia dingin banget udah kayak puncak. Oh iya. Paham Keren. kebayang. Jadi puting beliung, terus ada kebayang kan puting beliung, debu, wah syuting, wah. Iya, caur sih. Bahkan di Caur. rumah yang buat set itu sebelahnya kuburan semua tahu. Tahu nggak lu? Gue nggak tahu. Kuburan semua. Jadi kayak katanya kuburan keluarga mereka lah di situ. Oke. Mana biasa. Gila, berarti dari tempatnya, kawasannya berarti emang udah angker anjir. Lo pakai buat syuting horor makin nundang setan tuh. Makanya, agak gila produser kita. Oke, itu yang di set. Kalau tadi lu bilang ada ini penginapan. Nah, here's the fun part. Oke. Satria, gue mau minta maaf dulu sebelumnya karena ini ternyata relate ke lu, ke Sani. Sani jadi siapa? Nando.
Nando Philip dong, Irwan, Pak. Irwan. Ini relate ke mereka semua karena mereka semua sempat mereka bertiga sempat ketempelan juga ya. Iya. Nah, Oh, kok lu nggak ngomong sih dari awal? itu dia makanya gue mau ngomong sekarang dan gue malah jadi nggak enak. Makanya gue minta maaf dulu kalau ada Sani, ada Philip, ada Dede di sini, gue minta maaf deh untuk kalian yang nonton ntar misalnya yang dengerin ntar. Jadi mereka itu backstory sedikit. Mereka itu kita semua sempat ketempelan. Oke. Sempat ketempelan dan itu pertama kali dalam hidup gue ketempelan atau kesurupan apapun itu namanya karena gue nggak percaya hal-hal seperti itu. I see. Ya, mungkin gue kayak cerita lu bang si Roni. Roni, Gue kayak Roni, gue kepo juga kayak gimana sih penampakan gue kayak gitu juga. Akhirnya di sana kita ketempelan lah, terus dikerokin sama acting coach kita. Oke. Dikerokin aman. Terus malam itu gue pulang ke penginapan. Nggak tahu, gue lupa. Tapi kayaknya yang lain masih pada syuting. Gue di penginapan sendiri. Oke. Selama 2-3 jam mereka masih syuting. Bentar doang sih. Gue nyampe rumah, gue nyampe penginapan, nyampe hotel. Gue udah capek banget, tapi nggak bisa tidur. Tipe capek yang seperti itulah. Saking capeknya nggak bisa tidur, lemes pula. Jadi gue di kasur doang, belum mandi, belum ngapa-ngapain. Padahal nyokap gue ngomong, nggak tahu kenapa tiba-tiba dia nelpon pas gue perjalanan pulang. Dia bilang, dia kan manggil gue El, sampai rumah mandi ya. Iyalah mah, emang masih kecil apa masih diinget-ingetin segala. Ya mandi aja katanya. Nyokap gue tuh orang yang lumayan Peka ya. feelingnya peka ya. Walaupun LDRan tapi dia masih connect kali ya. Ibu dan anak kali ya. Terus bilang, oh, oke ma, ya ini mandi kok. Benar mandi, kabarin mami. Oke, dikabarin. Sampai rumah, sampai hotel gue nggak kabarin dia, gue nggak mandi. Gue bener cuma main HP doang di kasur, gue lemes. Dengan bekas kerokan gue yang lumayan perih waktu itu karena gue jarang dikerokin. Terus gue tiduran tuh. Terus pas tiduran AC nggak nyala sama sekali. Gue ngerasa ada kayak tusukan gitu saat di bagian belakang gua, di bagian belakang punggung gua yang anggapannya sama setara lah sama ulu hati kalau di depan. Oke. Iya. Nusuk, terus setiap gua nafas dalam sedikit itu kayak nusuk di bagian dada sama di bagian punggung. Terus gue kayak berapa kali sekitar 30 menit. Terus gue telepon tuh Mak Den tuh acting coach kita. Gue telepon Mak Den, ini gue kenapa ya, kayak masih ada yang nempel deh ini, gue mikir kan. Gue bilang gitu. Emang iya katanya. Nggak tahu deh, please kesini. Akhirnya dia kesana ke ruangan gua, ke kamar gua, terus dia pijetin. Terus di sana ada driver kita juga saat namanya siapa saat? Gue lupa banget. Pak Asep. Pak siapa? Agak lupa deh gue. Iya ada, sebut ya driver kita lah sebut. Dia tuh juga orang pinter, banyak banget orang pinter di lokasi kita waktu itu. Ada 10 lebih kayak. Bener. Dengan background yang beda-beda ya. Sopir, Yes, bener, aneh banget. Kayak itu side job mereka kali ya. Datanglah dia ke kamar gua sama Mak Den juga datang. Terus si bapak ini megang gua gitu kan. Kenapa nggak apa-apa? Apa yang dirasain? Nggak, kayak nusuk gitu, bla 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 bla. Oke. Kayaknya kamu yang punya kamu tuh paling kuat, paling poten lah, paling banyak yang ditempelin itu di kamu. Oke. Dibandingin ke Satria, Philip, Dede atau Sani. Ya. Terus gue yang kayak, oh emang iya. Kenapa? Karena wadahnya pun besar. Maksudnya kamu memiliki mungkin karena gue nggak pernah ketempelan kali ya. Jadi gue perjaka ketempelan. Iya, Jadi dia demen iya. banget kali gitu. Kalau Seger banget nih. Seger banget. Iya. Belum bekas setan lain nih gitu kan. Akhirnya gue ketempelan, terus dibersihkan. Nggak lama kemudian tuh besoknya yang lain pada ketempelan lagi, pada nggak enak badan lagi. Terus kata bapak driver ini, dia bilang, dari kamu pindah ke yang lain. Oh shit. Ya semacam itulah. Gue nggak ngerti penjelasannya gimana, gue lupa. Tapi ya semacam itu. Jadi dari gue, karena mungkin sudah coba diusir, terus mereka benar-benar susah banget diusirnya. Akhirnya mau diusir, itu pun mereka mencari wadah lain, yaitu Sani, Dede, Philip, dan Satria. Berarti emang bener-bener temennya ditumbalin sih, ini real. Iya. Bisa dibilang. Iya. nggak di film, nggak di asli. Walaupun gak sengaja sebenarnya ya, cuman kena juga sih lu saat sama Erdin sih. Itu sih saat yang gue belum cerita sama lu dan Tapi waktu pas lo kesurupan kesurupan, ketempelan, itu beneran berasa gue berat, gue panas badan lu gitu nggak? Itu mendadak banget. Gue juga lagi sehat. Kita terakhir ada di danau gitu, danau, aku lupa namanya danau apa. Kita
sampai maghrib tuh main di atas, di mana di atas tuh ada kuburan Oh, juga, iya, ada iya. sajen. Kita main di situ dah pokoknya sampai sore gitu, sampai maghrib. Oke. Turun dari situ nggak lama, badanku tiba-tiba panas menggigil, aku nggak bisa gerak sama sekali. Sama aku minta dikerokin apa segala macam, udah tidur, terus manggil driver itu lagi aku juga. Langsung dibersihin, waktu dibersihin gini panas banget kan badannya, tangannya dia. Langsung di situ aku muntah. Wow. Nggak tahu karena apa, muntah langsung keluar, terus udah langsung sesembuh itu langsung tag lagi, Langsung seger lagi. langsung seger lagi. Damn. Gila, berarti emang konsekuensi lo syuting cerita horor apalagi yang real ya, lo pasti akan dengan terbiasa merasakan hal-hal mistis kayak gitu gak sih? Iya. Mungkin iya. Mau gak mau kan? Kalau gua itu kayaknya kalau orang bilang gue tuh tulang wangi, kalau ada orang bilang itu. gampang kemasukan gitu ya. Gampang disukai sih sebenarnya. Oh, Iya kemasukan. deh, iya deh, iya. Tapi Disukai disukainnya, setan. iya. Tapi sayangnya itu disukainnya sama Iya, sih. tenang aja Sat, Camu juga gitu kok. Iya iya bener. Gue Kayaknya juga iya gampang deh. disukai. Oh ya? Tapi sama makhluk-makhluknya begitu. Wah, Iya gitu. Males banget Nah kan. karena katanya juga orang-orang yang tulang wangi gitu tuh emang gampang ketempelan men. Iya, apa kita bikin grup aja kali ya? Iya. Tulang wangi. Grup band tulang wangi. Anjir, ada aja opportunity-nya. Bagus, Tapi bagus, gue sih semakin penasaran dengan, karena cerita si rumah teteh ini menurut gue cukup what the fuck sih. Kayak lo kagum quote and quote dengan hantu Makhluk gitu ya. halus, Ya mungkin kagumnya karena tadi sih yang lu bilang sih Din, knowledge-nya banyak gitu ya. Terus apakah dia menawan wujudnya dan segala macam. Tata bicaranya. Tapi on the other hand menurut gue layer-layernya juga nggak cuma si Bri doang kan, tapi ada teman-temannya juga. Iya. Terus either dia beneran numbalin sengaja atau nggak sengaja buat teman-temannya, itu menurut gue menarik banget sih.